Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 12 ini kita akan membahas terkait contoh ya. Jadi di pertemuan sebelumnya itu sudah kita jelaskan rekayasa ulang iteratif. Jadi sekarang kita berikan contoh yang sederhana sehingga teman-teman bisa paham rekayasa ulang iteratif seperti apa. Oke, di pertemuan 12 ya, jadi 3 bahasan tetap, yaitu contoh kasus, contoh penulisan hasil, sama kesimpulan. Oke, ini review pertemuan sebelumnya. Jadi UTS, diskusi, pertemuan 11 rekayasa ulang iteratif, dan saat ini ini ya contoh. Nah, ini yang pertama mengenai analisis warisan. Jadi untuk gambar metode ada di pertemuan sebelumnya. Jadi di analisis warisan ini sudah berbeda dengan metode sebelumnya, karena metode yang sebelum UTS itu kan kita berpikir sebagai sistem ya, sistem proses dan secara umum. Tapi kalau di sini kita sudah aplikasi sudah ada, terus ada permasalahan yang perlu diselesaikan, sehingga kita melakukan analisis sistem warisan aplikasinya, maksudnya aplikasinya ada di sana. Nah, sekarang coba kita lihat di sini di kolom sebelah kiri sini ya. Sebelah kiri sini ini merupakan modul, sebelah atas adalah modul. Jadi ini contoh aplikasi tertentu ya. Kebetulan acak ini saya berikan contoh. Jadi saat dilakukan analisis sistem warisan ternyata ada beberapa modul di sini yang akan perlu diubah, yaitu kalau saya urutkan dari atas ini ya sampai yang read ini semua. Nah, ini dibutuhkan untuk dijadikan satu modul. Jadi di sini ada banyak modul, terus dia akan jadikan satu. Nah, ternyata waktu kita melakukan analisis sistem warisan, analisis warisannya, jadi modul yang akan direkayasa kita telaah yang terkait dengan modul tersebut, modul apa saja ya. Kebetulan yang terkait dengan modul tersebut adalah ini 5 ini, dan ini modul awalnya akan di re-engineeringnya. Nah, ini ketemu, terus modul yang terkait dengan modul yang terkait tersebut apa. Jadi kalau misalkan yang di sini ini kan sepertinya tidak terkait ya, kosong. Padahal kalau kita tarik, dia akan terkait dengan modul FPF ARB ya. Di sini dia terkait, ini Anda kaitkan. Terus di sini FPF ARB ini terkait dengan ARC COD. Nah, jadi memang yang kita cek ini satu ini dia terkait dengan beberapa modul. Modul yang terkait tersebut terkait lagi dengan modul yang lain. Nah, modul yang lain dia terkait lagi sudah. Jadi kalau nanti berpikirnya berarti yang saling terkait. Jadi permasalahan A itu akan terselesaikan hingga modul kesekian ya. Jadi nantinya akan muncul yang namanya iterasi. Nah, jadi satu modul akan diselesaikan sampai modul semuanya selesai. Ya, di analisis sistem warisan itu kita ngecek saja, cek di program tersebut mana yang terkait dengan aplikasi yang bermasalah tersebut. Nah, setelah kita buatkan tabelnya CRUD ya, create, read, update, delete ya, itu yang sederhana aja. Jadi itu bisa kita jadikan patokannya nanti kita bikin tabel gitu aja, nggak masalah. Anda bikin terus dituliskan. Nah, yang sebelum masuk ke analisis sistem warisan, berarti kan Anda paham aplikasi itu kondisinya seperti apa kan. Nah, kondisi tersebut yang kita telaah di pertemuan sebelumnya. Jadi tidak semua aplikasi kita lakukan analisis sistem warisan. Nah, terus setelah itu, setelah kita analisis, kita klasifikasikan data yang ada di aplikasi tersebut. Misalkan data bersama tipe datanya bersama deskripsinya. Ini kan yang saling terkait dengan tabel modul itu tadi ya. Yang terkait itu Anda tuliskan semua, Anda tuliskan deskripsinya apa, misalkan tipe datanya primary, konseptual, dia residual, kontrol, konseptual, primary ya. Ini Anda tentukan sendiri. Nah, penentuan ini ada penjelasannya di pertemuan 11 ya. Jadi primary, konseptual, terus residual itu harus dihilangkan, kontrol itu digunakan atau tidak, itu ada semua di pertemuan sebelumnya. Nah, kebetulan di sini kaitannya dengan bank dan akuntansi ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada
uh, kode banknya ada, terus akses diskon, kode untuk identifikasi diskon, dan seterusnya. Yang jelas ini tentang keuangan, ya keuangan. Jadi Anda klasifikasi datanya, Anda bikin tabel gitu aja. Nah ini kode ini berbeda ya, setiap program kan Anda sendiri yang bikin ya. Misalkan program A itu kodenya misalkan data for apa ini, pengiriman gitu ya, kan macam-macam ini singkatan ini yang belum tertata rapi, jadi mungkin akan di re-engineering ke arah sana juga ya itu. Tapi secara penamaan tidak terlalu fokus ke sana. Yang paling penting itu yaitu tipe datanya itu Anda klasifikasi dulu, baru bisa Anda buang atau Anda simpan. Nah, setelah Anda klasifikasi data, maka Anda desain database ulang ya. Ini kan desain database-nya ya, terus Anda klasifikasi berdasarkan data tadi, Anda gambarkan ulang dari database. Kebetulan kalau di sini kasusnya kan keuangan ya, keuangan, jadi arahnya mungkin ke arah itu akuntansi ya. Tentunya beda waktu kita mengganti program. Nah, setelah database terbentuk, maka kita desain ulang komponen. Jadi di sini ada dua. Yaitu program yang awal sama yang sudah diadaptasi. Bedanya apa? Jadi kalau ini bedanya cuma ada satu kode ya, dia langsung disimpan ke saldo, atau di sini dievaluasi dulu. Re-engineering arahnya ke sana. Rekayasa perangkat lunak itu perubahan aktivitas itu bisa masuk langsung sebagai adaptasi program aktivitas. Misalkan dia kalau penyimpanan dia langsung disimpan, tapi kalau yang baru ada evaluasi, ada pengecekan, itu termasuk rekayasa perangkat lunak ya di sisi program. Seperti itu. Jadi Anda bedakan semua program ya, semua modul. Jadi kalau di sini contoh aja, jadi ada adaptasi sedikit untuk modul tertentu. .for ya dengan nama yang sama di sini, coba dicek namanya sama juga tapi isi berbeda. Jadi nanti database-nya database baru ya nantinya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan program diubah, maka data yang sudah diklasifikasi tadi, ada yang residual, ada yang digunakan, ataupun ada yang hanya temporer saja, terus Anda hapus, itu dimigrasikan. Yang memang benar-benar data digunakan itu dimigrasikan. Jadi disimpan ke database yang baru ya. Di sini tidak terlalu nampak, tapi teman-teman bisa memilah sendiri. Yang sulit memang penulisannya. Nanti kita contohkan di bagaimana cara menulisnya untuk hasil dari rekayasa ulang iteratif. Nah, ini database yang baru, coba dilihat yang tadi di awal kan desain database-nya seperti apa, terus kita ubah untuk untuk database yang baru. Dari klasifikasi data tersebut, Anda akan menemukan di sini data-data yang memang tidak digunakan. Kita sebut dengan residual data, Anda simpan tetap, terus desain database baru. Setelah Anda migrasikan, berarti semua data telah masuk sini. Biasanya database yang lama masih tetap jalan ya, masih ada database yang lama. Migrasi ini yang membutuhkan waktu, dan setiap iterasi nanti akan memilahkan data yang residual tadi ke tabel temporer ya, tabel temporer. Seperti itu, dia akan disimpan di sana, walaupun memang secara teknis tidak akan dihapus ya, sangat jarang untuk dihapus. Biasanya kalau temporary hanya untuk menyimpan saja sementara dihapus. Kalau yang ini disimpan dulu ya, karena dia beda tabel aja, terus database desain baru. Nah, proses untuk memasukkan ke database baru ini yang menjadi iterasi nanti. Nah, untuk selanjutnya re-engineering untuk fungsi prosedur ya, atau prosedurnya yang di re-engineering seperti apa, yaitu ada 3: data access, updating interface, sama maintenance. Nah, untuk yang pertama ini adalah data access ya. Data access berarti program tadi sudah dipindah ke database yang baru, database new database tadi.
sudah dipindah ke sana. Jadi programnya sudah berubah dan saat ini sudah mulai ini ya, program barunya sudah mengakses. Tapi sebelumnya kan tidak, sebelumnya kan masih di tahap database ya, di tahap klasifikasi terus database itu. Nah, setelah sudah dipindah, programnya sudah dipindah, maka kita akan mengupdate tampilan dari program. Nah, ini contoh menariknya. Jadi kasus re-engineering ini Anda lihat ya, ini adalah data yang lama, sebelah kiri ini data yang lama. Nah, yang di sebelah kanan ini merupakan interface yang baru. Jadi interface lama, interface baru. Coba dilihat bedanya apa antara yang kiri ini dengan yang kanan. Kalau Anda lihat. Ya, jadi yang kiri ini perbedaannya dia adalah data atau aplikasi model DOS ya. Waktu mungkin Anda belum pernah lihat ya, tapi saya sudah dulu pernah waktu saya kuliah D1 saya pernah itu, ini menggunakan program-program DOS ya, misalnya Fox Pro terus yang lain ya banyak ya, ada DOS, terus dia pindah ke program desktop. Nah, coba dilihat database-nya kan sebenarnya sama ya, database-nya hanya di re-engineering tapi tampilan programnya yang diubah. Nah, ini dari DOS ya, ingat ya, jadi dia inputnya tetap mulai keyboard, kalau ini sudah mulai memaksimalkan mouse ya, atau memaksimalkan tab, atau memaksimalkan juga visual. Yang saat itu sih terbaru ya, saat itu masih baru. Sekarang berbeda, yang sekarang sudah mungkin pakai smartphone ya, ada yang smartphone, tapi kalau untuk program-program keuangan mungkin ya biasanya masih ya, memang masih laptop ya, masih desktop PC itu masih arahnya ke sana karena lebih ini ya, lebih mudah lah, lebih mudah untuk pelaporan dan nah, ini sudah dilihat, ini juga namanya rekayasa perangkat lunak ya, terlihat ya. Jadi perubahan interface-nya, jadi yang diubah tidak hanya interface tapi keseluruhan. Nah, terus eksekusi sekarang maintenance. Nah, maintenance ini yang dimaksud di rekayasa ulang sistem itu bukan maintenance perawatan hardware ya, misalkan hardware rusak terus dirawat, terus program rusak dirawat, tidak, tapi tidak sejauh itu. Hanya maintenance saat program ini dilakukan iterasi, itu ada penyesuaian dari program yang baru. Misalkan kalau di sini itu currency ya, sebelumnya currency-nya di DOS itu tidak ada, jadi waktu saya baca itu memang tidak ada, terus sekarang ditambahkan dolar di sana misalnya. Nah, itu yang merupakan perawatan. Jadi waktu program dilakukan iterasi terus ada bukan kesalahan tapi penyesuaian ya, program digunakan ternyata ada tidak sesuai sedikit, bukan tidak jalan. Nah, kalau tidak jalan ini black box itu mungkin ya, memang tidak jalan atau jalan, tapi kalau sudah sampai di metode ini ya harus jalan dulu baru di perawatan. Kalau belum jalan terus dirawat ini kan juga nggak pas, jadi harus programnya jalan dulu baru dilakukan maintenance. Nah, tahapan selanjutnya ini yang paling penting ya, tes ekivalensi. Jadi Anda membedakan antara program yang lama dengan yang baru, terus menghilangkan residual. Ini tadi yang saya katakan, jadi residual itu biasanya disimpan, tapi kalau di sini mungkin dipindah saja terus dikosongkan ya. Tapi kalau data berukuran besar ya nggak tahu, mungkin di backup dulu ya, tapi karena ini data keuangan biasanya disimpan, karena keuangan ini kan berhubungan dengan log ya, log juga. Nah, terus iterasi ini yang saya maksud, iterasi ini bisa berkali-kali, bisa berpuluhan sampai ratusan ya, ini bisa terus dilakukan iterasi berdasarkan metode yang kita tuliskan di atas di pertemuan 11. Nah, ini membersihkan metadata, ini setelah kita lakukan re-engineering, akhirnya kita bersihkan dan siap untuk digunakan. Nah, jika siap untuk digunakan, selanjutnya kita melakukan dokumentasi kembali. Nah, dokumentasi ini yang penting menunjukkan bahwa rekayasa perangkat lunak kita telah selesai karena kita sudah mendokumentasikan dan iterasi sudah tidak berjalan lagi. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, terus bagaimana Pak cara kita menuliskan hasil dari metode tersebut? Karena rekayasa ulang iteratif ya, iteratif berarti kata kuncinya ada iterasi,
maka akan ada dokumentasi setiap iterasi atau nilai dari setiap iterasi itu harus ada, karena harus ada bukti. Kalau di personal extreme programming itu kan iterasinya berupa kondisi awal ini ya, user story-nya itu masuk di sana, tapi ini tidak, karena kita berpatokan pada aplikasi yang sudah ada, aplikasi yang sudah ada. Oke, terus selanjutnya ini contoh penulisannya. Waktu kita tadi kan sudah saya tunjukkan ya, klasifikasi data seperti apa. Kita membutuhkan nilai yang kuantitatif. Jadi apa saja bisa Anda bedakan, temporary, pathological, problem free ya, seperti itu, dan totalnya dari modul. Nah, jadi ini bisa ditunjukkan bahwa untuk tahap awal biasanya klasifikasi data itu menghilangkan temporary dan pathological. Kalau Anda lihat di re-engineering system ini 0000, jadi permasalahan utama hanya di permasalahan selain ini ya, temporary ya, file temporary. Nah, ini 80% ada di pathological. Pathological ini seperti apa sih? Yaitu kan penyakit ya, penyebab penyakit, tetapi dia menyebabkan yang lain. Jadi nanti satu modul tapi bermasalah dengan modul yang lain. Itu Anda cari dulu berapa modul. Coba bayangkan ini ada 350 modul total ya. Total yang enggak bermasalah cuma 35. Selainnya bermasalah, berarti kan benar-benar harus di re-engineering kan. Total 100%. Nah, setelah itu hilang hanya tinggal modul-modul yang tidak bermasalah. Jadi dihilangkan dulu baru kita melakukan re-engineering. Nah, bagaimana menghilangkannya ya, tetap ya Anda memilih satu persatu. Belum iterasi. Seperti itu Anda tuliskan berapa persen. Nah, ini bisa dijadikan kuantitatifnya terlihat. Nah, terus selanjutnya klasifikasi data ini bisa Anda klasifikasi lagi dari data tersebut ya. Yang redundan yang mana, yang kontrolnya ada berapa ya. Terus komputasional redundan yang mana, dan itu Anda klasifikasi ya, kelas datanya bukan modul, data. Nah, setelah itu Anda hapus, maka di kondisi yang setelah Anda lakukan berarti kan harusnya lebih baik ya. Ini sudah terlihat ini, jadi yang redundan itu sudah 0, terus struktural redundan, jadi dihilangkan yang redundan menghasilkan 769 data, di sini 970 data, jadi 100%. Nah, ini iterasi yang saya maksud ya. Iterasi itu tetap berjalan teman-teman ya. Jadi iterasi pertama dilakukan sampai menghilangkan modul, garis modul yang ini ya, keterkaitan modul, maksud saya keterkaitan modul selesai, Anda balik lagi, kalau nemu lagi iterasi lagi, dicek lagi seperti itu. Dan akhirnya di sini coba Anda lihat ini sampai 200 sekian ya. Iya, 200 sekian, banyak ini. Nah, iterasi itu ditunjukkan setiap iterasi itu ada berapa residual data ya. Di sini terlihat 0 sampai 25. Harusnya yang terakhir sudah tidak ada ini, iterasinya sudah, residualnya sudah kosong, sudah hilang. Nah, penulisan ini bisa berbeda-beda ya, tergantung Anda melihat dari program Anda sendiri-sendiri yang sudah di rekayasa ulang sistem. Terus selanjutnya, ini analisis kompleksitas. Waktu di pemrograman terstruktur itu Anda sudah diajari ya, bahkan di struktur data itu diajari tentang analisis kompleksitas ya. Analisis kompleksitas itu ada time complexity, macam-macam ya. Ada analisis kompleksitas untuk cyclomatic, ini cyclomatic modul, kompleksitasnya modul itu ini ada semua. Nah, ini jumlah modulnya sekian, setelah itu turun ya, jadi 705 saja. Ini modul setelah melakukan iterasi tadi ya. Jadi sebelum iterasi kan tadi kan contoh ya. Terus setelah iterasi hasil akhirnya demikian. Nah, ini waktunya sudah berpulang, terus ini juga berkurang ya, terus bahkan di cyclomaticnya juga berkurang, modulnya juga tinggal 700 ya. Ini terakhir kompleksitas modulnya juga berkurang.
Nah, jadi kompleksitas modul berarti keterkaitan dengan modul, antar modul tadi. Nah, terus di pertemuan sebelumnya ada nilai ya, saya ingat ada nilai itu di awal ya, tentang menilai dari iterasi tadi ya, nilai setiap modul ya kalau nggak salah, itu dicek lagi di pertemuan sebelumnya. Nah, itu bisa dimasukkan juga, jadi nilai dari setiap rekayasa dan klasifikasi datanya itu berapa, itu ada di pertemuan sebelumnya, itu ada, bisa dihitung lah. Ini setelah analisis kompleksitas, maka yang dilakukan adalah adaptasi modul ya. Ini dari adaptasi, maaf, ini hasil adaptasi modulnya. Jadi 40% itu English itu scale by komponen ya, terkait dengan komponen di middleware-nya. Terus yang 35% dihilangkan, 25% dikurangi ya, reduction of data manage, dari data yang telah dikelola tadi. Jadi yang diadaptasi itu 40% bahkan yang diadaptasi ya. Yang dihilangkan clone-nya cuma 35. Jadi memang adaptasinya butuh waktu yang banyak. Hasil perhitungannya malah pernah menggunakan jam ini ya. Coba dilihat tesnya ini menggunakan skenario dari 1928 test case ya. Test case ini dia menggunakan program. Nah, ini 1062 didesain untuk tes data manajemen setelah migrasi data. Jadi dia ngetes data manajemennya sekali setelah fase migrasi ya. Setelah Anda memindahkan data tadi ke data yang baru. Data lagi ke database yang baru. Itu di 1062 di 1062 kegiatan lah. Terus di 864 didesain untuk tes fungsi, tes prosedur setelah redesign function phase ya. Jadi tahapan redesign fungsi. Kalau tadi kita ngomongnya kan prosedur ya, sama lah ya kalau arahnya ke desain prosedur, fungsi atau modul. Dari total ini hasilnya 358 test case positif, 250 ini restoring ya, terus 106 yang di re-engineering ya, seperti itu. Jadi yang di re-engineering ada 106. Jadi ya lumayan banyak ya, tapi kalau kita lakukan mungkin di mata kuliah atau sebagai studi kasus atau pembelajaran ya, mungkin tidak sampai 1900 lah ya. Anda cari yang lebih sederhana dari ini, tapi replikasi metode itu bisa dilakukan ya. Ingat ya, tugasnya itu replikasi metode bisa dilakukan. Berarti teman-teman yang sudah upload di seminar nasional, maka yang diwajibkan untuk menyelesaikan artikel adalah yang belum upload di seminar nasional. Berarti Anda diskusi ke saya, tolong ketua kelompok WA saya untuk janjian kapan ya diskusi. Saya ingin mengarahkan teman-teman ini ke hasil akhir dari mata kuliah ini ya. Jadi paling tidak ada beberapa kelompok yang arahnya ke rekayasa perangkat lunak. Jadi jangan jangan digabung lagi gitu. Nah, ini penyelesaian re-engineeringnya. Jadi di sini kolom pertama ini adalah fase dari re-engineeringnya. Ini nilainya ya, usahanya dari per orang, setiap orang per jam ya, setiap orang per jam nilainya ini 400. Jadi nilainya dari orang dibagi waktu untuk setiap tahapan. Nah, iterasinya di mana Pak? Iterasinya ya ada di dalam sini. Jadi coba dibayangkan berapa iterasi ya. Sudah terlihat migrasi aja nilainya 200. Totalnya ada 6.904. Orang dibagi waktu, dibagi jam. Orang dibagi jamnya yang melakukan re-engineering. Nah, terus persentasenya 100% yang paling banyak dilakukan re-engineering adalah di design function atau design prosedur, yang di sebelumnya prosedur. Jadi 23% untuk di selanjutnya adalah database.
Jadi bisa disimpulkan dari contoh ini bahwa yang paling besar di reengineering paling banyak ya secara kuantitas ataupun kualitas adalah function, yang kedua adalah database. Itu. Terus selanjutnya setelah kita ini berarti hasil ya, berarti ini hasil akhirnya seperti ini. Kalau Anda menunjukkan ini maka sudah rekayasa ulang iteratif sudah selesai dilakukan. Nah, kesimpulan ya. Jadi di sini bedakan rekayasa ulang sistem dan rekayasa perangkat lunak. Terus yang selanjutnya adalah bedakan metode. Ingat ya, metode berbeda. Kalau metode yang ketiga, sekali metodenya berbeda atau salah, maka permasalahan tidak terselesaikan. Jadi kalau kita simpulkan, rekayasa ulang perangkat lunak itu memang benar-benar wajib dilakukan. Dengan kasus kalau memang tidak wajib ya tidak perlu dilakukan. Ingat ya, rekayasa ulang perangkat lunak itu bukan mengubah program yang sudah ada, tetapi ada analisis sistem warisan. Legacy system itu harus jelas dulu. Jangan sampai ada aplikasi sederhana ya atau yang bahkan belum digunakan Anda berkata rekayasa ulang sistem atau rekayasa perangkat lunak itu. Yang kedua, misalkan Anda berkata rekayasa ulang perangkat lunak, tapi Anda berpikir membuka dari proses itu, maka metode apa yang Anda gunakan itu yang tanda tanya. Jadi jangan menyamakan ya antara bisnis proses reengineering Anda masukkan ke dalam rekayasa ulang perangkat lunak. Ya itu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Jadi tolong benar-benar dibaca lagi ya. Kalau untuk rekayasa ulang iteratif, mungkin ini adalah pertemuan terakhirnya untuk rekayasa ulang iteratif. Setelah itu Anda bisa diskusi ya tentang rekayasa ulang iteratif ini, contohnya seperti apa bisa dicari lagi. Jadi Anda tugasnya tinggal melakukan replikasi dari metode ini. Jadi Anda harus punya aplikasi dulu. Saat ini ya masih ada 3 kali pertemuan sampai 4 kali pertemuan dengan saya. Tolong cari aplikasi ya, nanti saya untuk yang belum ini ya, belum ke sentra ya, jadi cari aplikasi terus Anda lakukan rekayasa ulang iteratif ya, rekayasa ulang iteratif atau yang kita jelaskan di 2 pertemuan ini. Nah, mungkin itu saja dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.